Respons Iran kali ini benar-benar berada di luar hitungan Washington. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dikabarkan terkejut melihat Teheran menepati ancamannya. Padahal sebelumnya, mendiang Ali Khamenei sudah memperingatkan bahwa satu serangan saja bisa menyeret kawasan ke perang regional. Namun peringatan itu sempat dianggap Trump tak lebih dari gertakan politik. Sampai akhirnya Iran membuktikan bahwa itu bukan sekadar kata-kata. Sejak konflik terbuka pecah, negara-negara Teluk yang selama ini menjadi lokasi pangkalan militer Amerika ikut masuk daftar sasaran. Situasi itu mendorong pemerintah AS mengeluarkan imbauan darurat agar seluruh warganya segera meninggalkan Timur Tengah. Keputusan tersebut diambil karena mereka tak menyangka Iran benar-benar berani menghantam negara-negara Teluk secara langsung. Langkah Teheran tidak berhenti sampai di sana. Selain menyerang pangkalan militer AS di kawasan Teluk, Iran juga menutup Selat Hormuz, jalur vital yang setiap hari dilalui sekitar 20 juta barel minyak. Penutupan ini seketika mengguncang pasar energi global dan membuat harga minyak melonjak tajam dalam waktu singkat. Di tengah perkembangan itu, posisi Amerika tampak goyah. Washington bahkan menjanjikan gelombang serangan lanjutan yang akan difokuskan pada penghancuran kemampuan balistik Iran. Langkah tersebut ditempuh karena kekuatan AS di Timur Tengah dinilai mulai melemah setelah pangkalan-pangkalan militernya dihantam. Lalu seberapa besar tingkat kerusakan yang terjadi? Kita kupas satu persatu. Duka belum sempat mereda, namun mesin komando Iran terus bergerak tanpa sedikit pun goyah. Di tengah ketegangan yang belum turun, IRGC memilih menjawab dengan aksi nyata, bukan sekadar pernyataan. Sejumlah target dilaporkan dihantam sebagai respon langsung atas serangan Israel. Sorotan utama tertuju pada kapal induk Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln, yang tengah beroperasi di perairan Teluk. IRGC mengumumkan bahwa 4 rudal balistik dilepaskan sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa daratan maupun lautan bisa berubah menjadi kuburan bagi siapapun yang mereka sebut sebagai agresor teroris. Namun klaim tersebut segera dibantah oleh United States Central Command yang memastikan kapal induk itu tidak terkena serangan. Selain kapal induk, Iran juga menyebut kapal komando dan kapal dukungan tempur militer AS di perairan regional sebagai target berikutnya. Operasi kemudian meluas hingga menyentuh wilayah daratan. Pangkalan militer Amerika di Bahrain, termasuk kawasan sekitar markas armada kelima Angkatan Laut AS di Manama, diklaim menjadi sasaran. Rekaman yang beredar memperlihatkan kepulan asap hitam pekat membumbung di sekitar lokasi, meski hingga kini tingkat kerusakan yang sebenarnya belum dapat dipastikan. Cakupan serangan dilaporkan kian meluas hingga menjangkau Arab Saudi. Pangkalan militer AS di negara itu diklaim ikut dibidik memperluas medan konflik dari perairan menuju instalasi strategis di daratan. Sejalan dengan ancaman yang telah dilontarkan sebelumnya, Iran menegaskan bahwa jika mereka diserang, maka seluruh aset dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Teluk akan diperlakukan sebagai target sah. Eskalasi pun merambat ke berbagai titik krusial di Timur Tengah, dengan laporan ledakan terdengar dari Dubai hingga Doha, menandakan situasi telah melampaui sekadar retorika politik. Dalam perkembangan terbaru, IRGC mengklaim telah menghantam 27 pangkalan militer AS di kawasan Arab. Mereka juga menyebut sejumlah fasilitas vital Israel sebagai sasaran, termasuk pangkalan udara Tel Nov, markas militer di Hakiria, Tel Aviv, serta kompleks industri pertahanan di kota tersebut. IRGC menegaskan bahwa rangkaian serangan ini belum akan berhenti dan menjanjikan tamparan berturut-turut sebagai bentuk respons lanjutan. Di wilayah Irak Utara, dentuman keras mengguncang area sekitar Bandara Erbil, lokasi tempat pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat bermarkas. Kepulan asap hitam terlihat membumbung tinggi, menandakan bahwa fasilitas militer menjadi sasaran langsung. Sehari sebelumnya,
koalisi AS menyatakan telah mencegat sejumlah rudal dan drone bermuatan bahan peledak di kawasan yang sama. Hal itu menjadi sinyal bahwa gelombang serangan berlangsung berulang dan dirancang secara terkoordinasi. Di sisi lain, Israel segera mengaktifkan sirine peringatan serangan udara di wilayah tengah serta sebagian tepi barat. Pihak militer Israel menyatakan tengah melakukan pencegatan terhadap rudal yang diluncurkan dari Iran, sekaligus menegaskan kesiapan mereka untuk merespons bila keadaan menuntut. Suara ledakan juga terdengar di Doha dan Manama, sementara Kuwait mengaktifkan sistem peringatan daruratnya. Negara-negara Teluk yang selama ini menjadi tuan rumah pangkalan dan instalasi militer AS, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Kuwait, kini berada di garis depan risiko. Mereka melaporkan adanya rudal yang melintas di wilayah udara masing-masing dan berhasil dicegat. Di Doha, beberapa rudal yang diarahkan ke pangkalan udara Al-Udeid mampu dihentikan sistem pertahanan. Namun dengan serangan yang datang silih berganti, tidak semuanya dapat dicegah. Militer Iran kemudian menyatakan bahwa pangkalan Amerika di Kuwait sepenuhnya lumpuh dan berhenti beroperasi akibat gempuran yang datang berulang kali. Pangkalan di Bahrain pun dilaporkan mengalami kerusakan berat setelah dihantam serangan drone yang intens. Serangan tidak hanya menyasar instalasi militer. Iran juga membidik lokasi lain yang dinilai memiliki keterkaitan strategis. Salah satu serangan diarahkan ke fasilitas yang diyakini berhubungan dengan operasi CIA di Dubai. Hotel mewah Fairmont The Palm dilaporkan terbakar dan menyebabkan 4 orang terluka, merujuk pada informasi bahwa agen dievakuasi ke tempat tersebut. Bandara Internasional Dubai turut menjadi sasaran, dengan laporan 4 korban luka. Rangkaian serangan ini menggambarkan dampak destruktif yang semakin meluas dan sulit diperkirakan. IRGC bahkan mengklaim lebih dari 560 tentara Amerika telah tewas. Sejumlah laporan menyebut, untuk pertama kalinya sejak penarikan pasukan dari Afghanistan, tentara AS kembali dipulangkan dari Timur Tengah dalam peti mati. Iran tampaknya tidak hanya mengarahkan rudalnya ke pangkalan dan aset Amerika di kawasan Teluk. Israel pun menjadi target berikutnya. Gelombang misil balistik yang dilepaskan Teheran disebut-sebut memberi tekanan luar biasa pada sistem pertahanan udara tercanggih milik Israel, Patriot, Thaad, hingga Arrow 3. Jaringan pertahanan itu dipaksa bekerja dalam situasi ekstrim. Sementara stok rudal pencegat dilaporkan kian menipis di tengah gempuran yang terus mengalir. Tel Aviv turut diguncang. Rudal-rudal Iran menghantam wilayah tersebut dan memicu dampak yang mengejutkan. Kebakaran serta kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Sebuah terminal bus dilaporkan hangus terbakar. Layanan darurat Israel, Magen David Adom, menyampaikan bahwa 20 orang mengalami luka akibat serangan di Tel Aviv. 1 korban berada dalam kondisi kritis dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam area perkotaan, memicu kepulan asap hitam pekat serta merusak bangunan di sekitarnya. Tim medis dan pemadam kebakaran dikerahkan ke sejumlah lokasi di Tel Aviv. Sementara jejak kerusakan fisik tampak jelas di berbagai sudut kota. Serangan juga menjalar hingga Haifa. Beberapa rudal dilaporkan menghantam sejumlah titik di kota tersebut. Video yang beredar memperlihatkan ledakan dahsyat di kawasan pelabuhan, memunculkan semburan api merah oranye disertai asap tebal yang menjulang tinggi ke udara. Di Hebron, rudal balistik Iran memicu evakuasi besar-besaran. Situasi itu bahkan memantik ketegangan di antara warga Israel yang saling berdesakan untuk masuk ke bunker perlindungan. Kerusakan yang ditimbulkan tergolong luas dan signifikan. Di tengah kondisi tersebut, pihak Israel disebut menghadapi kebingungan atas skala serta pola serangan yang mereka alami. Media setempat berspekulasi mengenai kemungkinan serangan langsung ke Tel Aviv dan menyoroti jenis amunisi yang diklaim belum pernah mereka temui sebelumnya. Pada 1 Maret 2026, rudal balistik Iran juga dilaporkan menjangkau kota Beit Shemesh.
Media menyebut 9 orang tewas dan 20 lainnya mengalami luka akibat serangan tersebut. Selama bertahun-tahun, Iran disebut merancang doktrin serangan bertubi-tubi atau salvos untuk menguras sekaligus memanfaatkan celah dalam sistem pertahanan udara Israel. Polanya terkesan sederhana, namun dijalankan secara terstruktur. Menghantam berulang kali hingga persediaan rudal pencegat lawan menipis. Israel memang dikenal memiliki teknologi pertahanan yang sangat canggih, tetapi tekanan tanpa jeda seperti ini dirancang untuk mendorong sistem tersebut hingga ke ambang batas kemampuannya. Menghadapi intensitas serangan yang tak terduga itu, militer Israel dilaporkan kewalahan mengimbanginya. Situasi disebut semakin kompleks dengan kabar bahwa Benjamin Netanyahu bertolak ke Jerman di tengah eskalasi yang terus memanas. Para pengkritiknya menilai langkah tersebut sebagai tanda meninggalkan rakyat Israel dalam situasi berbahaya, sekaligus mempertanyakan kapasitas kepemimpinannya ketika ancaman datang bertubi-tubi. Langkah Iran kian menunjukkan ketegasan. Penutupan Selat Hormuz benar-benar diterapkan, disertai peringatan keras bagi kapal manapun yang mencoba melintas. Setidaknya 3 kapal tanker dilaporkan menjadi korban di jalur vital tersebut. Tak berhenti di laut, Iran juga mengumumkan keberhasilan menembak jatuh drone pengintai Amerika jenis Mk-9 Reaper yang nilainya diperkirakan sekitar 35 juta dolar Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Teheran diklaim memperlihatkan detik-detik pencegatan hingga penghancuran drone tersebut. Angkatan Darat Iran menyatakan dalam beberapa jam terakhir, mereka menjatuhkan 10 drone canggih milik lawan di berbagai wilayah, termasuk Teheran, Khuzestan, Isfahan, kawasan barat dan barat laut, serta sekitar Fordow. Sebagian besar disebut berjenis Hermes 450. Dengan tambahan itu, Iran mengklaim total 22 drone Israel Amerika telah berhasil ditembak jatuh sejak konflik dimulai. Namun respon Teheran belum mencapai titik akhir. Menteri Luar Negeri Iran dikabarkan memerintahkan persiapan rudal yang dijuluki Kiamat Al-Jahanam. Pesannya tegas, Iran tengah bersiap melancarkan gelombang serangan yang lebih besar dengan daya hancur yang jauh lebih kuat, mungkin bahkan melibatkan senjata yang belum pernah diperkenalkan ke publik.